membimbing dan merengkuh umatnya di dalam kebenaran dan keadilan. Marilah kita naikkan satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, karena kita tahu di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita memohon kepada Tuhan di dalam doa pertobatan. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, puji syukur kehadirat Engkau atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Dan kami boleh beribadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur juga Tuhan atas perjalanan kehidupan kami, perjalanan dari tempat rumah ke ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu untuk melaksanakan, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami tahu di dalam kehidupan kami orang yang berdosa Tuhan. Kami mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak sesuai dengan firman-Mu. Baik dalam dosa terhadap Engkau maupun dosa terhadap sesama kami. Kami tahu Tuhan, setiap perkataan, perbuatan dan pikiran kami bertanggung jawab semuanya Tuhan. Apabila di dalam perkataan dan perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Engkau, dan dosa-dosa yang ditimbulkan dari kehidupan kami menyinggung Engkau Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau mengampuni dosa-dosa ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berharap bahwa kehidupan kami selanjutnya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, ampunilah dosa-dosa ini. Semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita lengkapi doa pertobatan ini dengan menyanyikan nyanyian pertobatan Kidung Jemaat 26 bait yang 2 dan keempat. Di hadapan tata rahmat aku menyembah.
untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikianlah berita anugerah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita menanggapi berita anugerah dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan selalu besertaku. Ref dinyanyikan 2 kali. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Kristus Raja yang membawa keselamatan. Saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu, kami akan mengumuli dan mempelajari akan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, siapkanlah hati kami untuk bisa menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kalau di sini Alkitab LAI memberi judul Yesus disalibkan.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Ibu, Bapak, Mbak, Mas, dan anak-anakku, tadi ada beberapa dari orang tua sekolah minggu yang lupa pada mau naik ke atas untuk diingatkan bahwa minggu keempat itu adalah minggu lintas generasi. Jadi anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan para orang tua untuk ibadah bersama di ruang ibadah ini, di induk ini. Nanti kalau minggu kelima bersama-sama dengan dari kelas kecil sampai yang kelas besar. Terus ketika perjamuan bersama-sama juga. Ya, jadi karena minggu ini adalah minggu keempat, besok masih ada minggu satu lagi, minggu kelima. Maka karena minggu keempat anak-anak bersama-sama dengan kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oh, iya. Sekarang sekolah minggunya di sini ya. Nah, minggu ini tema kita adalah Kristus Raja yang membawa keselamatan. Nana tahu raja enggak? Sudah pernah lihat raja? Oh belum. Zaman sekarang enggak ada raja ya. Kalau zamannya Bu Ase dulu paling suka. Saya itu paling suka
membaca. Andersen kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Mas Kun tuh biasanya yang suka membaca juga. Kalau dulu tuh nggak ada itu ya, belum ada HP, terus apa kalau TV aja beberapa orang yang punya dan tayangan-tayangan pun masih sedikit untuk anak-anak sehingga kebanyakan perpustakaan itu lebih rame. Paling seneng tuh cerita itu, raja punya anak, anaknya cantik gitu ya, terus nanti senang karena pakaiannya bagus. Apalagi ya, ayahnya dihormati. Mesti anak-anak sekarang enggak ngerti tuh, nek cerita raja gitu ya. Soalnya kebanyakan sekarang nontonnya apa? Nonton apa nak? Kartun-kartun ya, terus naik kereta atau apa kan gitu, seperti itu. Nah hari ini kita akan berbicara tentang Kristus Raja, raja yang bagaimanakah itu? Itu kalau ketika saya bertanya kepada anak-anak, dia membayangkan raja itu bingung, mungkin sebagai orang pemimpin. Suatu ketika saya mengajar katekisasi, kebetulan kemarin gathering itu ya, terakhir dari katekisasi, pelajaran katekisasi, sehingga anak-anak prasidi untuk siap menerima pengakuan. Terima kasih Bang Yos karena dia itu tadi malam masih gathering tapi langsung lanjut ke gereja untuk berlatih song leader dengan Mas Pran dan Mbak Dresti. Dalam satu ketika saya itu bertanya, anak-anak semua, ini yang pemuda remaja, kebetulan pas itu digabung. Siapa yang mau jadi presiden? Saya kira Norojo ini presiden kan. Siapa yang mau jadi presiden? Jawabannya yang remaja, nggak mau Bu. Termasuk ya lah kayak, nggak mau Bu. Lah kenapa kok nggak mau, kan enak sih jadi presiden. Dikawal, pakai mobilnya bagus, tentaranya banyak yang ngikutin. Nggak enak Bu. Oh, dikritik terus katanya gitu, disalah-salahin terus katanya gitu. Ah nggak enak sah pokoknya katanya gitu. Lah lalu yang gede, yang prasidi. Ini kemarin yang jawab datang enggak ini anaknya? Enggak mau, kenapa? Nanti enggak saya disuruh berpindah pada Yesus katanya gitu. Lu kok isanya? Iya, mungkin dia lebih tahu ya. Karena sudah SMA kan, udah mau kuliah. Oh berarti orang sing seneng jadi presiden yo. Lah ketika saya bertanya kepada anak-anak saya, murid saya maksud saya, yang kelas 1. Siapa yang mau jadi presiden? Langsung kabeh malah nyanyi. Besok gede yang jadi presiden kayak Pak Prabowo. Kan ada lagu gitu. Malah do nyanyi, saya sendiri malah lagunya itu enggak tahu. Tapi malah judulnya apa ya, mimpi apa ya. Yang nyanyi itu yang viral tuh siapa, Farel. Malah do nyanyi gitu. Mukane aku sregep sinau. Besok gede kata-katanya itu menjadi menteri apa pegawai negeri, iso-iso jadi presiden kaya Pak Prabowo. Mereka pada nyanyi semuanya itu. Ternyata di dalam perkembangan memang berbeda ya. Tapi yang pasti mungkin semakin besar, semakin kesana ketika mau menjadi seorang pemimpin itu mesti berpikir. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah sosok yang didambakan. Entah itu pemimpin negara, entah pemimpin daerah, pemimpin di tempat kerja. Bahkan sampai mungkin suruh mimpin doa geger. Ayo yang pimpin doa siapa? Kamu. Oh rak lulus kene ora doa gitu. Aneh begitu. Nah tentu bukanlah karena seorang pemimpin itu adalah bukanlah seorang yang hanya menyuruh-nyuruh. Tapi paling tidak dia itu bisa menjadi panutan. Bahkan bisa pasang badan ketika bawahannya itu menghadapi suatu kesulitan. Itu pemimpin yang baik. Dia harus bijaksana. Kalau di dalam gambaran Alkitab seperti seorang gembala. Dia menyelamatkan domba-dombanya ketika wedus-wedusnya itu diserang oleh serigala, oleh binatang buas. Dia harus pasang badan untuk menyelamatkan. Bahkan mengorbankan
nyawanya. Karena seorang raja yang tidak bisa menghadirkan shalom, yang tidak bisa menghadirkan suatu kedamaian, suatu keselamatan, yang tidak bisa mengayomi, yang tidak bisa melindungi, terutama lagi tidak bisa membawa pada kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyatnya, itu akan kehilangan kepercayaan. Demikian pula seorang pemimpin itu pun seperti itu. Ketika tidak bisa membuat ayem, membuat damai bagi warganya, pasti akan kehilangan kepercayaan dan banyak sekali pasti protesan-protesan dan lain sebagainya. Nah, karena memiliki tahta dan jabatan itu memiliki suatu respek yang kuat bahwa aku harus bisa memberikan yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus di sini yang digambarkan sebagai raja yang membawa keselamatan, dia memang menghadirkan suatu keselamatan, shalom bagi kita semua. Bagi negeri semuanya, bagi yang mau menerima dia sebagai raja, sebagai pemimpinnya. Kristus kita tahu semua digambarkan sebagai Allah yang utama, Allah yang tidak kelihatan tapi menjadi kelihatan di dalam diri Kristus. Dan Kristus adalah kepala gereja melalui kebangkitannya. Kristus adalah pengantara pendamaian antara Allah dengan manusia. Firman kita pagi ini dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Mas Erik bisa menayangkan. Nah, pertama kali saya menerima tugas, judulnya Kristus Raja yang Membawa Keselamatan. Kalau kita menerima tugas kan mesti sinau sik maca dhisik gitu toh. Oh, bahannya apa, materinya apa? Materinya kok Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Loh, kok judulnya Yesus disalibkan? Kan Paskah. Ya anak-anak, biasanya kalau gambar gitu Paskah ya. Yesus disalib. Lah kok, tapi kok Kristus Raja yang membawa keselamatan. Ternyata ketika kita tadi bersama-sama membaca dalam isi percakapan tadi, di situ saya lihatnya sana ya. Di situ tengah adalah siapa anak-anak? Ayo. Wah, pinter. Yang kiri kanan. Jahat. Maklum ya. Saya bukan mengkritiki, tapi memang anak-anak sekarang itu sekolah minggu itu kalau mereka di sekolah agama tidak begitu aktif atau mungkin tidak ataksasi atau apa, sekarang itu bahan liturgi anak-anak itu memang tidak menjurus kepada rentetan Yesus itu lahir dari Maria, terus di kandang domba atau yang sebagainya. Jadi sudah merupakan bahan tematik. Jadi nggak masalah kalau anak-anak bingung itu apa. Dan mungkin karena kita itu adalah orang yang toleransi, di rumahnya takut mau masang gambar itu. Ayo, siapa yang sudah menyiapkan pohon Natal? Kita sebentar lagi pohon Natal loh. Kadang sebagai wujud toleransi, padahal itu adalah sebetulnya simbol-simbol yang menguatkan kita dan anak-anak kita untuk mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang Nasrani. Nah, mungkin anak-anak juga nggak tahu. Bisa ya. Cerita di situ kadang memang jadi di dalam, saya guru sekolah minggu juga ya, itu langsung ke penerapan. Langsung firman penerapan, guru-guru sekolah minggu mungkin tahu ya. Jadi jarang ketika ditayangkan secara runtut Yesus lahir terus ini gitu ya. Bahkan ketika cerita renungan Natal pun biasanya hanya Yesus lahir, Yesus keselamatan, tapi tidak tahu tentang runtutannya itu.
Nah, hari ini puji Tuhan, anak-anak tahu ya anak-anak, itu yang disalib adalah Tuhan Yesus. Dan sebelahnya adalah 2 orang penjahat yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka berdua itu memang jahat. Nanti anak-anak mungkin bertanya, loh kok nggak masuk penjara? Kok disalib? Nah, siapa tahu nanti sampai di rumah gitu. Kok itu penjahatnya kok disalib sih? Kok nggak masuk penjara? Sekarang kan masuk penjara ya. Itu memang hukum di Israel sana seperti itu. Itu adalah berarti penjahat kaliber paling tinggi, kelas kakap. Kan macam-macam. Kalau di Indonesia hukuman apa? Tembak apa ya? Kan ada gitu, mungkin ada yang dipotong lehernya lah. Ini hukuman salib ini. Maka kita lihat percakapan di atas kayu salib ketika mereka tergantung. Pemimpin tadi mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan prajurit yang dibawakan ada prajurit, ada orang-orang lain. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ungkapan ini tadi, mereka berdua itu tadi, pemimpin dan prajurit itu, sesungguhnya mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dipilih Allah. Yesus adalah Allah. Jika engkau orang Yahudi, raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Prajuritnya mengatakan bahwa Yesus yang tergantung itu di kayu salib adalah raja. Sekarang kita melihat dialog dari penjahat yang kiri dan kanan tadi. Yang satunya mengatakan, penjahat yang satunya mengatakan, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dan pasti ini bahasanya orang alus sama mesti arung ngacung mesti. Orang iso ngacung ding gini. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus diam aja. Tapi dibela oleh penjahat yang satunya. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Sama-sama kan? Sama-sama disalib. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia menengok kepada Yesus, halus. Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. 2 penjahat ini sudah mengungkapkan juga bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun dari pemimpin, dari prajurit dan dari penjahat yang satunya itu mengakui itu tapi dalam cemoohan, dalam ejekan. Tapi sesungguhnya berarti kan dia mengakui untuk itu. Kalau yang penjahat yang satunya dia mengakui itu tapi dia menyadari akan kelemahannya, dia tidak mengatakan bahwa engkau adalah raja ketika dalam kerajaan, bawalah aku. Tidak seperti itu, tapi dia mengatakan apa? Ingatlah aku. Karena dia merasa aku wong dosa, ora pantas nek aku nyenyuwun, aku orang dosa, gak pantas aku meminta. Dia hanya minta Yesus ingat saja. Lah tapi kalau ingat kan otomatis dijak. Seperti itu. Nah dari ucapan-ucapan dan dialog di atas kita melihat bahwa para pemimpin tadi terus dan itu semuanya itu tadi penjahat juga yang cemoohan menjadi ketidakbersalahan. Tapi dari situ dari mulut penjahat itu dan mulut mereka itu mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Apabila engkau masuk kerajaan-Mu. Bapak Ibu dan saudara semuanya, dalam karya salib Kristus kita mendapatkan keselamatan sejati.
Melalui pengorbanan Kristus, kita menemukan sosok raja yang membawa ke dalam keselamatan. Karena Yesus bukan hanya menghibur, menolong, mengasihi, tapi dia juga rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan dari orang-orang yang dikasihinya. Nah, mengakhiri tahun liturgi kali ini adalah minggu biasa yang terakhir. Karena minggu besok kita sudah memasuki masa Advent, masa penantian dari kehadiran Sang Juru Selamat. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk tetap mengandalkan Allah sebagai pemimpin kehidupan. Dalam perjuangan hidup yang semakin hari, yang semakin tidak pasti, untuk kita bisa menghadirkan kehadiran Allah dengan melalui segala perbuatan-perbuatan kita, apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita selalu bisa berbuat baik, kita menolong kepada yang lain, yang kesusahan kita bisa memberikan apapun yang mampu kita berikan. Yang sedih kita bisa menghibur dengan apa yang dapat kita lakukan, tidak hanya untuk jemaat seiman, tapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Sabda ini juga menguatkan kita sebagai gereja Tuhan, bahwa kita adalah gereja dan Tuhan Kristus adalah kepalanya. Untuk kita di dalam segala pergumulan-pergumulan dan tantangan, kita beroleh keyakinan bahwa gereja adalah milik Tuhan, senantiasa dituntun dan dipimpin olehnya. Gereja harus terus menjadikan Kristus pemimpin kehidupan bergereja dengan segala dinamikanya. Sebelum kita menyongsong masa Advent yang penuh pengharapan, mari kita menyerukan satu keyakinan. Kristuslah Sang Raja. Dialah yang melindungi, menguatkan, dan menyelamatkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami memiliki seorang raja yang baik, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang mau mengorbankan nyawanya bagi kami. Dan dengan ini ya Tuhan, kami juga dikuatkan untuk selalu berjalan di dalam tangan-Mu dan selalu menjadikan Kristus sebagai pemimpin kehidupan di dalam langkah-langkah kami menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami senantiasa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan, Raja Gereja kami, Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam Yesus Kristus yang selalu ada di dalam hati kami dan dalam segala langkah hidup kami. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin masih ada yang sakit. Kiranya Tuhan mau melawat, Tuhan mau memberikan roh kudusan dan roh kesembuhan melalui obat-obatan yang dia minum ataupun perawatan dari dokter dan keluarga yang senantiasa mengasihinya. Kami tidak bisa Tuhan untuk melihat satu persatu dari jemaat-Mu ini. Tapi kami percaya saat ini Tuhan menyertai mereka juga. Kami juga berdoa Tuhan buat para lansia yang mungkin saat ini hanya bisa untuk mengikuti ibadah live streaming. Tapi kami percaya Tuhan juga hadir dan bersama-sama dengan dia di dalam segala keringkihannya. Senantiasa semangat, kehidupan sehat selalu, kebahagia selalu menyertai kehidupannya. Kami juga teringat bagi anak-anak kami yang khususnya yang ada di luar kota, yang kami tidak bisa menjangkau dengan tangan kami. Tapi kami bisa menjangkau mereka dengan doa kami. Doa kami yang selalu senantiasa menyertainya. Bahwa Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan ada beserta dengan anak kami. Ingatkanlah anak kami ya Tuhan, mampukanlah untuk senantiasa hanya bersandar kepadamu. Untuk tetap setia kepadamu walaupun tidak bisa kami jangkau. Dan untuk anak-anak yang kami rengkuh, kiranya kami juga bisa mendidik mereka dengan penuh kasih, dengan kesabaran untuk bisa menjadikan contoh dan untuk bisa mereka semakin bertumbuh di dalam imannya. Terkhusus kami juga berdoa buat gereja-Mu ini ya Tuhan, GKJ Pekalongan. Ada di tengah-tengah kota Pekalongan ini, kami berdoa dari Bapak Pendeta Dwi Argo yang melayani kami, juga pada para majelis dan komisi-komisi maupun tim panitia, semuanya yang adalah gereja-Mu, yang semuanya untuk menghadirkan shalom, untuk menghadirkan keselamatan, untuk menghadirkan kesejahteraan dan bagi kami semuanya. Sehingga damai sejahtera ada di dalam lingkungan Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Berkatilah ya Tuhan segala program-program, berkatilah segala pelayanan-pelayanannya, agar kami semuanya dapat melayani dengan sepenuh hati kami dan hanya berpegang pada tuntunan-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai pimpinan-pimpinan yang terendah, Pak RT. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, seperti kerinduan kami semuanya untuk bisa menjadikan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat dan terutama membawa damai bagi rakyatnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar segala doa-doa kami, khususnya kami di dalam akan menghadapi masa Advent, di dalam masa penantian ini. Tuhan menyertai kami hingga kami bisa melewati di dalam damai sejahtera dan menyongsong Tuhan dengan damai, dengan penuh kebahagiaan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus,
yang senantiasa kami sembah. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun terlebih dahulu, mari kita menerima firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Yang demikian firman-Nya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan baiklah persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji Tuhan dengan judul Terima Kasih Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku,
jemaat dipersilahkan berdiri untuk berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah pada hari ini dengan damai sejahtera. Tuhan, pada kesempatan ini boleh kami menyerahkan sebagai ucapan syukur kami berupa persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain yang diberikan jemaat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati dan berilah kebijaksanaan. Demikian seru doa kami yang tidak sempurna. Bila terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Semua ini kami panjatkan kepada Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Jemaat Tuhan, mari ibadah pada pagi hari ini kita tutup dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 247 bait pertama sampai yang kedua. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, dan seterusnya. Tak
Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.